kita cuma terkadang pinjam utang lah, tutup dong oleh lubang terkadang ya gitu. Kata istri saya, Pak, Sungai nggak punya beras, yang paling sedih saya situ, nggak punya beras. Sebuah riwayat dari Zaid bin Khalid, Rasulullah SAW bersabda, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza, man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza." Yang artinya, barang siapa yang menyiapkan perbekalan untuk para pejuang, sesungguhnya dia telah berjuang. Barang siapa yang menanggung kebutuhan dari keluarga pejuang, maka sesungguhnya dia juga sedang berjuang. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Mungkin kita tidak pandai untuk bisa mengajar, berdakwah. Mungkin kita tidak pandai untuk mengajak orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang bisa kita lakukan dengan amalan cerdas di waktu terbatas. Apa itu? Seru. Sedekah untuk guru. Ini bisa kita maksimalkan dengan hanya 10.000. Bayangin, 10.000 lebih murah dari satu cup jus, lebih murah dari satu mangkok bakso. 10.000 amalan cerdas Anda menuju surga. Mari sama-sama, saya Ahmad Ridwan menghimbau, menyeru, mengajak, ayo jangan sampai telat. Mari beramal cerdas di waktu terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya itulah kita masih dimudahkan untuk menjalankan aktivitas kita, menjalankan shaum Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, begitupun dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas segala pengorbanan yang telah beliau lakukan sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan apa yang telah beliau korbankan dan para sahabat. Baik, ikhwat fillah, alhamdulillah hari ini adalah pertemuan pertama, yaitu Bingkai Ramadan dari program Kafala Dakwah, yang dimana ini adalah Bingkai Ramadan seri kedua ya. Setelah tahun lalu kita juga mengadakan, alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa bertemu kembali di Ramadan tahun ini. Untuk pertemuan ini insya Allah akan diisi oleh guru kita, oleh Al-Ustadz Abdul Khair Ahmad. Mungkin sebelum kita masuk, izinkan Ana Ustadz mengenalkan antum sedikit. Beliau adalah alumni Universitas Madinah, juga sekaligus sekarang aktif di pengurus Rumah Quran Sanabil Ustadz di Sentul dan juga di Depok. Juga selain itu beliau aktif di pengurusan di Baitul Hikmah Nusantara, betul ya Ustadz? Itu penelitian ya Ustadz? Bersama Ustadz Budi Asari dan juga kawan-kawan yang lain mungkin yang aktif di sana. Mungkin tanpa berpanjang lebar, langsung saja Anda serahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Fadhil Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suaranya? Jelas, Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Qail شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Dan kita bersyukur kita berada di Ramadan. Kita masuk dalam bulan Ramadan. Dan dalam keadaan iman. Karena banyak yang sampai ke Ramadan tapi nggak ngapa-ngapain. Kalau bicara sampai, semuanya sampai. Orang kafir sampai, jahat sampai, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang zanadik, orang zindik, orang fasik, semuanya sampai. Orang mukmin sampai. Jadi bukan perkara siapa yang sampai, tapi apa yang mau kita perbuat di Ramadan. Apa yang mau kita lakukan selama Ramadan. Itu yang harus jadi pertanyaan besar yang kita harus taruh di benak kita atau kita tanyakan dalam benak kita. Alhamdulillah kita berada dalam keimanan pagi ini. Sebagaimana zikir-zikir panjang kita mengatakan alhamdulillah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian dan doa-doa zikir pagi yang lain yang sering kita baca. Itu merupakan kesyukuran kita. Karena kita berada dalam keadaan Islam dan dalam keadaan iman. Dan insya Allah digolongkan oleh Allah dalam orang-orang bertakwa kepada Allah. Salawat dan salam pada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang jauh-jauh hari sebelum kita lahir di dunia ini beliau sudah merindukan kita. Beliau telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk dakwah. Beliau telah berkorban seluruhnya untuk dakwah. Untuk tugas besar. Yang mana dulu Rasulullah ditawarkan oleh Allah agar supaya lembah-lembah Mekah itu dirubah menjadi emas. Yang nantinya diberikan kepada beliau, tapi beliau menolak. Beliau mengatakan la ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku. Lebih baik aku sehari kenyang, sehari lapar. Supaya ketika aku lapar, aku meminta kepadamu. Dan tatkala aku kenyang, aku bersyukur kepadamu. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya beban berat di pundak beliau, tugasnya sebumi, ditawari fasilitas dunia yang memang harusnya Rasulullah pantas untuk mendapatkan itu, tapi Rasulullah tidak memilih itu. Rasulullah memilih ya Rabb, mendingan saya lapar sehari, besok kenyang. Agar supaya pas saya lapar, saya tahu, saya ingat Engkau Razzaq. Engkau Maha Pemberi rezeki. Sehingga saya menundukkan atau saya tunduk, saya meminta haru kepadamu. Bahkan tatkala saya lapar, saya bersyukur bahwa Engkau sesungguhnya Ar-Razzaq yang mampu mencukupi seluruh kebutuhan hamba. Bayangkan teman-teman, Rasul kita ditawari emas, lembah Mekah dijadiin emas. Ya, kita dikasih logam mulia dari Antam segini aja itu udah seneng banget. Padahal kita belum ngapa-ngapain di dakwah ini.
Ya. Itu kira-kira ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Pagi ini insyaallah kita sama-sama belajar. Ini temanya berat juga ya ternyata. Temanya manajemen Ramadan dari keluarga Rasulullah. Memang nggak ada salahnya, memang seharusnya Muslim itu menjadikan Rasulullah role model tertinggi, ya, role model tertinggi seorang Muslim. Jadi bukan masalah Ustadz Rasul mah ketinggian, kalau kita harus contoh. Lah emang Rasul diutus untuk kita contoh gitu. Ini jangan ada persepsi orang mengatakan itu kan Rasul. Lalu terus buat apa? Mending itu, dan sudah menjadi kesyukuran, harus kita syukuri. Allah mengutus Rasulnya berupa manusia. Coba kalau yang diutus berupa malaikat. Malaikat nggak ada syahwat. Malaikat nggak makan, nggak minum. Nah, kita kelaparan orangnya. Ya kan? Dan itu sudah menjadi kesyukuran. Maka sudah benar kalau kita menjadikan Rasulullah role model tertinggi dalam kehidupan Muslim. Tapi banyak dari kita yang kadang lebih memilih quotes gitu, orang-orang kafir. Seakan nggak cukup Al-Quran, nggak cukup hadis, nggak cukup perkataan sahabat, athar sahabat, kemudian perkataan-perkataan ulama yang lain yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Bahkan kita lebih demen mengutip perkataan orang-orang barat yang dia nggak jelas agamanya apa. Asal cocok sama keadaan kita hari itu, apalagi tambah dibubuhi bahasa Inggris, kesan keren. Miskin, nggak keren itu. Yang keren itu kalau kita jadikan Allah, kalamullah, Quran sebagai motivator kita untuk hidup. Kemudian ada sosok yang harus kita tiru, yaitu baginda Rasulullah SAW. Nggak tahu sih harus mulai dari mana. Ini tanggung jawabnya siapa. Tapi izinkan saya juga menyampaikan, mumpung masih di awal, nanti ada kaitannya tentang materi kita. Pun ini berapa pertemuan? 3. 3 kali pertemuan, Ustaz. Masya Allah. Berat ini. Baik. Yang pertama, mumpung di awal, Anda mau mengingatkan tentang fadilah kita berada di bulan ini. Nanti ada kaitannya tentang bagaimana Rasulullah sehari-harinya di bulan Ramadan. Rasulullah, ya gini teman-teman, hafalkan ayatnya. Kalau seandainya Ramadan itu adalah ayyaman ma'dudat. Yang tahu artinya boleh pulang duluan, boleh selesai duluan. Apa artinya ayyaman ma'dudat? Hari-hari ma'dud, artinya apa ma'dud? Ini pada udah belajar bahasa Arab semua kan? Anak-anak BK ini. Hafalah dakwah khususnya, anak-anak hafalah dakwah di BK. Ayyam jamak dari yaum. Ma'dud itu yang terbilang. Tapi bukan, kalau di Quran terjemah kalau nggak salah itu artinya terbilang ya. Tapi sebenarnya itu yang ma'dud artinya terbilang, terbatas. Sehingga orang kalau tahu ini terbatas, dia akan sungguh-sungguh. Contoh analogi singkatnya. Di salah satu pasar swalayan ada diskon barang, ya, diskon gede-gedean barang, tapi pagi ini jam 12 terakhir. Itu barang memang udah kita incer dari jauh-jauh hari, bahkan nabungannya kagak nyampe-nyampe buat beli itu. Tiba-tiba ada diskon, kemudian diskonnya terbatas. Ternyata bukan kita doang yang nyari. Banyak orang yang membutuhkan barang yang kita pengen juga. Dan adanya jauh dari rumah kita. Apa yang kita lakukan? Jujur aja.
Itu untuk urusan dunia. Buru-buru. Itu kita kejar itu. Ya. Itu diskon itu kita kejar dimanapun dia ada. Udah gitu waktunya terbatas. Wah, nggak lama nih waktunya. Saingan banyak. Akhirnya dia berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Ya. Itu kalau untuk urusan dunia kita segitu ngototnya. Nah, hari-hari terbatas ini, diskon terbatas ini juga ada yang lebih besar. Bahkan diskon untuk akhirat. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi manusia banyak yang nggak tahunya. Atau tahu tapi lupa. Atau ya lalai. Maka menjadi penting untuk kita sebutkan. Fadilah bulan Ramadan. Ya. Di antara bulan-bulan lainnya itu, sampai Ramadan itu Allah mention di dalam Al-Quran dengan kalimat Syahrul Ramadan. Itu sudah menjadi satu keutamaan. Di saat bulan-bulan hijrah yang lain, tidak disebut. Ya. Tidak disebut bulan-bulan yang lain itu. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan bulan Ramadan itu satu bulan seperti kedudukan Nabiullah Yusuf dibanding 11 saudaranya yang lain, ya. Nabi Yusuf punya 11 saudara kan ya. Dalam Al-Qur'an Nabiullah Yusuf menceritakan mimpinya ini ara ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan fadilah keutamaan bulan Ramadan itu di antara bulan-bulan yang lain itu bagaikan apa? Anaknya Nabiullah Yakub yaitu Yusuf dibanding anak-anaknya yang lain. Dan bahkan satu anak ini gitu ya, yang mampu mengampuni 11 anak yang lain ketika mereka datang ke Yusuf ketika Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi di Mesir. Begitu kan ceritanya? Apa belum tahu? Nah, ini nih kita masalah nih. Padahal Allah sebut ahsanal qasasi, tapi kita nggak baca, malah kita baca cerpen mana. Ya, Allah udah bilang Yusuf ini adalah ahsanul qasas. Kita lebih milih tenggelamnya kapal Van der Wijk, wala ayat-ayat cinta. Padahal Allah bilang ini loh ahsanul qasas. Kisah yang paling baik di Quran. Baik. Itu ya. Jadi kita harus sadar dulu kita berada di bulan yang terbatas waktunya. Bulannya sangat mulia, setiap detiknya itu sangat manfaat. Fala tudayyi'uha. Maka jangan disia-siakan. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan ini di antara bagian Rasulullah mentarbiyah keluarga dan mentarbiyah umatnya. Rasulullah itu menyampaikan fadilah-fadilah. Jadi penting bagi kita untuk menyampaikan janji-janji yang manis, tapi bukan janji palsu, ya. Janji yang manis karena ini janji semua. Karena dalam pembahasan agama kita itu ada namanya al-wa'du dan al-wa'id. Apa tuh bedanya? Kalau al-wa'du itu janji baik biasanya dalam Quran. Kalau al-wa'id itu janji jelek atau akibat yang buruk nanti yang dialami di akhirat. Gitu ya. Beda satu huruf doang. Ada al-wa'du nggak pakai ain sama al-wa'id. Nah, di antara pendidikan yang dibangun oleh Rasulullah adalah memberikan kabar-kabar gembira baik untuk keluarganya dan terlebih luas untuk para umatnya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Ini kita sudah hari keberapa? 9. Ya. Sepantasnya kita sudah di juz 9 nih hari ini. Ya. Tilawahnya maksudnya. Rasul mengatakan apabila awal mula bulan Ramadan, maksudnya malam pertama bulan Ramadan itu, maka sejak dari itu, masuk kemarin kita lihat hilal hari apa itu kemarin itu. Allah mengatakan futihat lahu abwab, futihat abwabul jannah. Falam yughlaq minha bab.
dibuka seluas-luasnya pintu surga dan tidak ada satupun yang tertutup. Wa tughlaq fihi abwabu jahannam wa jahannam, dan ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu jahannam dan tidak ada satupun yang terbuka. Kemudian malaikat setan-setan dibelenggu dan malaikat memanggil, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sini, mendekat, bulan ini bulan kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan orang-orang yang menginginkan keburukan, tahan dulu, tahan di bulan ini. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah, dan Allah memiliki kewenangan untuk membebaskan sekelompok orang dari neraka setiap malam. Ya, kalau malam itu minta, ya Allah, Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Doanya kayak gitu. Ya Allah, bebaskan aku, saudaraku, ibu ayahku, teman-teman dari neraka. Karena Allah janji, Allah akan membebaskan setiap malamnya sekelompok orang dari neraka. La'alana, semoga kita menjadi orang yang termasuk dibebaskan oleh Allah dan neraka. Amin ya Allah. Itu hadis yang kedua. Ya. Dalam rangka mentarbiyah, mendidik umatnya, terkhusus keluarga beliau, bagaimana Rasulullah di awal. Ini belum masuk ke program apa yang Rasul lakukan ya. Jadi gini teman-teman, di mana-mana program itu ngikut. Kalau visi dan cara pandangnya udah benar. Ini berlaku untuk para pegiat dakwah nih, kafalah dakwah, ini mau diapain, mau jadi apa misalkan. Ya kan? Ini mau dibawa kemana, itu harus jelas visi misi. Nah, yang disampaikan Rasulullah di depan itu adalah visi dan misi. Ya. Supaya program itu ngikut, karena visi dan misi udah kuat, program akan atau turunannya itu akan mengikuti atau gampang ya, atau mengikut ke visi dan misinya untuk mewujudkan itu. Sehingga di awal udah punya visi yang jelas mau ngapain, misinya apa, maka program lancar. Kebanyakan kita kan kagak jelas nih, bulan Ramadan yang penting targetnya apaan. Betul nggak? Tanpa menjiwai, mungkin mentadaburi ayat-ayat tentang Ramadan. Atau mentadaburi hadis-hadis tentang Ramadan. Itu yang harusnya lebih awal. Udah terlambat belum, Ustaz? Belum, baru hari ke-9. Masih ada waktu untuk kita berbenah sampai akhir ini, perjuangan Ramadan. Baik, hadis yang kedua. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana. Antum pasti sering dengar hadis ini. Tapi ayo ana ajak tadabbur. Sehingga benar gak kita dengar hadis terus masuk? Jangan-jangan ini masih sering dengar di ustaz ceramah tarawih juga sering disebutin. Sampai dulu ada yang kayak gini. Waktu ana masih belum nikah tuh, masih tinggal sama orang tua di masjid dekat rumah. Si penceramah tarawih ini mengutip ayat puasa 183 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Itu anak kecil di samping anak ada bilang gini, gue mah sering denger gitu. Coba itu. Itu kalau masalah sering dengar, tapi seberapa paham kita tentang sesuatu yang sering kita dengar. Maka hadis ini mungkin sering dengar, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa iman. Nah, Anda ingin mempotret dua ini nih. Imanan wahtisaban. Teman-teman, kalau seandainya Rasul cuma mencukupkan dengan iman saja, memang itu kewajiban orang beriman. Karena kita sudah bersaksi, kita menyatakan kita Muslim, ya kan? Kita sudah mengatakan maka saum itu menjadi rukun Islam. Dan kalau kita sudah Islam, maka sebagai orang yang Muslim kita wajib puasa, kan gitu. Ini kita tadabbur dari hadis ini.
Kalau sekedar iman aja, ya emang itu kewajiban kita. Tapi Rasul tambahin ihtisaban. Apa artinya ihtisab, teman-teman? Ihtisab itu artinya berharap pahala. Ya, iya. Mungkin antum lupa nih untuk minta pahala saum antum. Nuntut sama Allah. Apalagi ya mohon maaf teman-teman kita yang kerjanya agak keras, yang harus sebagai pekerja bangunan, sebagai petugas kebersihan yang harus bekerja di terik matahari, tapi dia masih tetap puasa, itu yang harus kita minta sama Allah. Ihtisab, ya Allah saya udah capek nih ya Allah. Saya nahan lapar, saya nahan haus, saya nahan segala syahwat. Itu demimu ya Allah. Ya Allah, saya berharap pahala yang besar untuk ini. Tuh, siapa yang sampai hari ke-9 ini ada yang kayak gitu? Jujur aja. Mungkin kita, karenanya Rasul mengatakan kayak gitu supaya kita puasa bukan karena ikut-ikutan. Ah, gue puasa nih. Iya, karena semua puasa. Habis siang-siang kagak ada tukang jajan ya gue puasa dah. Keluarga gue puasa. Waduh, gue dong masa yang kagak puasa. Ya udah gue puasa. Ya kayak gitu. Tapi dengan dilandasi dua ini. Pertama, karena memang kita orang beriman harus puasa. Dan yang kedua, ya bisa, jangan lupa. Minta semuanya sama Allah. Ya Allah, saya capek. Saya puasa ini, menahan lapar, saya nahan syahwat. Demimu, wahai Allah. Ya Allah, berikan saya pahala yang banyak untuk puasa akhir saya hari ini. Tuh, kayak gitu. Orang beriman tuh. Anak-anak aktivis nih, kafala dakwah harus begitu, harus beda sama yang orang lain. Ya. Dan yang kedua, waman qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mendirikan malam, menghidupkan malam qiyamul lail, tarawih. Duh Ustaz, udah tarawih 23 kagak kelar-kelar ini. Yang ada malah ngedumel, bukan ihtisab. Lihat, imanan wa ihtisaban juga. Bukan ikut-ikutan. Kan Rasul nggak bilang wan qama ramadhana ikut-ikutan wariyaan gitu, enggak. Tapi imanan wah ihtisaban. Apa janjinya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan ampuni dosa yang telah lalu, yang telah lewat, yang pernah kita lakukan. Allahu Akbar. Ya. Hadis ketiga dan ini terakhir untuk hadis apa terakhir udah selesai. Sampai jam berapa nih? Jam 9 apa jam 10? Oke. Yaqulullahu azza wa jalla, ini hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat lisan Rasulullah, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Untuk dia. Ya. Karena gini, antum tahu kan maksudnya hadis ini adalah contoh. Ini ada amalan-amalan yang pahalanya udah keukur. Contoh, sholat jamaah berapa pahalanya? 27, ini kan? Nah, 27 kata Rasulullah itu bisa dikalikan 10. Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Terserah Allah. Itu kalau yang pahala udah keukur. Tapi kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Puasa kata Allah, fa innahu li, itu punya saya. Untukku itu puasa itu. Wa ana ajzi bihi. Dan terserah aku mau kasih berapa terserah. Enak kan kita kerja di satu perusahaan gitu. Kata bos, gaji kamu terserah saya. Kalau bos udah ngomong kayak gitu, itu karena melihat seluruh ya dedikasi kita, loyalitas kita di pekerjaan, totalitas kita. Itu enak gitu. Terserah saya mau gaji kamu berapa. Pasti biasanya kalau bos ngomong kayak gitu karena melihat kita kerjanya semangat dan lain sebagainya, itu tenang gitu. Itu kalau bos dunia ngomong kayak gitu, ini Allah, Tuhannya bos. Rabbus samawati wal ardh. Tuhannya 7 lapis langit dan bumi. Bos kekayaannya berapa sih? Nah, ini Allah yang ngomong begitu. Wa ana ajzibi. Apa sih
Kenapa kok Allah mau mengganjar kita sampai bilang terserah saya mau saya kasih berapa pahalanya? Karena alasannya adalah taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu. Karena orang ini telah meninggalkan syahwatnya. Padahal syahwat itu halal. Dia punya istri, dia punya suami, pasangan sahnya. Yang itu halal, dia sudah menghalalkan kemaluannya dengan nama Allah. Benar. Ketika akad nikah itu, ya. Tapi dia rela tinggalkan itu untuk Allah karena lagi puasa. Wa syahwatahu wa ta'amahu, makanan yang dia beli dari hasil yang halal, diberi juga makanan yang halal zatnya thayyib, itu juga dia tinggalin. Wa syarabahu min ajli, minumannya ditinggalin hanya untuk karena aku. Bayangin. Oh, sering kan dengan hadis ini, tapi mungkin kita nggak berusaha mendalami makna-makna itu. Baik. Hadis-hadis tentang Ramadan banyak sekali. Bahkan ada hadis-hadis maudhu pun banyak yang berkeliaran di Ramadan. Puasanya orang, tidurnya orang puasa ibadah. Enak banget tidur mulu. Ya kan? Masih ada yang ngamalin itu. Anak-anak kafala dakwah nih. Tinggalin. Masa enak banget tidur gitu ibadah. Rasul aja jihad. Perang Badar tuh hari apa? Di Ramadan, 17 Ramadan, Badar. Ya. Ini bilang apa? Puasa, tidurnya orang puasa ibadah. Tidurnya aja ibadah tuh, apalagi baca Qurannya. Makanya kita udah gitu masih aja berdalih-dalih kayak gitu. Baik. Nah, kita sedikit masuk dari mulai bagaimana manajemen Rasulullah kepada keluarganya dan kepada umatnya. Kita terlalu sempit untuk bicara keluarga Rasulullah, artinya tapi ada hal-hal yang dikhususkan. Ya, khususnya nanti mungkin Anda akan sampaikan di pertemuan ketiga. Karena kalau mau dibagi, ya nggak tahu ini tanggung jawab siapa ini yang bagi-bagi ini. Ya, Anda juga nggak tahu nih. Baik, mari kita potret dari tadi sudah kita dalami tentang bagaimana Rasulullah melihat atau kita keluarga Muslim tarbiyah di rumah atau manajemen itu dimulai dari visi misi yang jelas. Ya, mau dibawa kemana sih ini? Ramadan hari ini mau dibawa kemana? Keluarga kita mau kayak apa? Ramadannya ngapain? Ya, sehingga nanti Anda bilang, ya, program gampang. Tapi kalau visi dan misi, nah itu yang harus ditaruh di awal. Baik. Kemudian, teman-teman rahmatullah, setelah kita tahu tadi beberapa hadis, kita katakan visi ya, visi dan misi lah. Kita katakan seperti itu. Yang selanjutnya kita akan mulai masuk dengan gimana keadaan dahulu Rasulullah berpuasa dan apa aja sih yang Rasulullah programkan untuk keluarga beliau dan terlebih untuk umatnya. Ya. Sebagaimana tadi Anda sebutkan ya dalam pembukaan khutbatul iftitah, Anda sebutkan tentang surat Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra wa falyasum. Nah, mari kita bahas. Ini masih visi juga, tapi sudah mau masuk ke bahwa ini lebih mengerucut tentang nanti amaliyah apa aja yang dilakukan selama Ramadan. Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas. Hudan sebagai petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan.
dan penjelas dari petunjuk tersebut, bahkan sebagai pembeda. Misi yang dilakukan oleh keluarga muslim itu ini nih. Jadi kalau tahu ayat ini, kita akan melihat tentang, oh berarti ada poin yang Allah pengen dari sini, yang kita mau jadikan, yang kita mau terapkan di keluarga kita, di lingkungan kita. Pertama, Ramadan, bulannya Quran, kemudian diturunkan di dalamnya huda, kemudian sebagai petunjuk dan pembeda. Apa yang pembeda? Nanti. Teman-teman rahmati Allah, berarti yang harus kita pahami adalah bulan ini istimewa, ya, sehingga amalan-amalan di dalamnya pun istimewa, dan bahkan pembeda. Pembeda dari apa? Pembeda dari orang-orang yang, atau pembeda dari bulan-bulan selainnya, dan pembeda dari orang-orang yang melakukan selain orang-orang bertakwa. Teman-teman rahmati Allah, mari kita mulai apa yang menjadi program Rasulullah selama Ramadan. Pertama, puasa itu sendiri. Puasa itu sendiri, ya. Baik. Tadi sebutnya, Anda sebutkan juga dari tadi, bahwa puasa itu adalah amalan yang Allah langsung ganjar. Atau ganjarannya terserah Allah. Maka pastinya, bagaimana Rasulullah memanage puasa beliau. Kayak apaan sih puasa beliau? Dan bagaimana Rasulullah mengajari keluarga dan mengajari umatnya. Itu kan ya. Sehingga kita tahu, oh Rasul tuh puasa kayak gini. Baik. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW. Ini terkait puasa ya. Berarti program pertama apa? Puasanya itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ini pendidikan pertama. Ini manajemen Rasulullah pertama tentang Rasulullah memanage puasa beliau kayak apa dan memperingati keluarga dan kita umatnya. Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak mampu atau belum mampu meninggalkan perkataan sia-sia dan perkataan maksiat, perkataan bohong, bahkan mengerjakannya, wal amala bih, dan pekerjaan dari bohong itu, perkataan tadi, maka Allah tidak ada kepentingan bagi seseorang tadi meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Nggak ada, nggak manfaat. Nggak manfaat, Allah nggak butuh kok. Maka gini, teman-teman, pendidikan pertama adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Kita kan di jalanan nih, ya kan? Naik motor. Ngelihat orang bawaannya pengen ngomenin aja, betul gak? Ada tuh, lisan kita tuh pengen. Dan pendidikan pertama di rumah melalui madrasah Ramadan adalah pendidikan lisan, menahan lisan. Sampai Rasul mengatakan, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang belum mampu meninggalkan perkataan bohong, perkataan maksiat, perkataan yang tidak jujur, dan perbuatan juga, maka Allah tidak ada urusan sama dia meninggalkan makan dan minumnya. Terserah ente ngapain makan dan minum, ente tinggalin, nggak ada artinya. Ya teman-teman, ternyata Rasulullah memulai pendidikan dari rumahnya dengan menjaga lisan, khususnya di bulan Ramadan. Ya, wow, kalau masalah nahan makan dan nahan minum menjago. Nah kos tuh, coba anak-anak kos, jago nahan lapar, ya kan? Tapi ya itu, ternyata pendidikan yang diajarkan, dimanage oleh Rasulullah pertama kali adalah lisan. Jaga lisan. Khususnya ketika lagi puasa. Sehingga apa? Sehingga dengan kita menjaga lisan kita selama Ramadan, khususnya selama puasa, itu yang akan menjadi nilai plus tambahan di puasa kita.
Kalau masalah eh, ninggalin makan, ninggalin minum gampang, betul ya teman-teman ya. Tapi yang tadi apa? Masalah menjaga lisan ini, hati-hati ini. Apalagi udah, makanya gini, jauhin deh nongkrong-nongkrong lagi puasa itu. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang memancing kita untuk berkata-kata yang kurang baik. Ya, nongkrong bahas program aja deh, nggak usah bahas orang, ya kan? Bahas fulan, tahan aja deh. Dengan bahas program, bahas bagaimana kita, kaifa nata'amal, kaifa kita bisa ngumpulin donatur sebanyak-banyaknya untuk kita salurkan seluas-luasnya. Mendingan bahas itu dah. Daripada nanti malah kalau orang Inggris ya bilang tuh kecelek tuh, ya kecelek masalah orang lain lagi nanti kita sebut-sebut. Nah, gitu ya. Itu pendidikan pertama, memanage lisan kita. Oke. Kemudian yang selanjutnya, apa yang Rasulullah manage dari puasa beliau untuk keluarga dan umatnya. Yang selanjutnya adalah Rasulullah bersabda, ini yang juga hadis. Rasulullah bersabda, as-saumu junnah. Bukan jannah ya. Ini bahasa Arab beda harokatnya, bisa beda arti. Tulisannya sama, jim, nun musyaddadah, nun bertasydid, kemudian tak marbutoh. Tapi bacaannya bukan jannah, tapi junnah. Wah, ini ada tamu kecil nih. Ini nak. Dah. As-saumu junnah. Puasa itu kata Rasulullah adalah perisai. Coba yang kalau jannah artinya taman atau surga, tapi kalau junnah artinya perisai. Tameng gitu ya, tameng. Kata Rasulullah, as-saumu junnatun. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum. Dan apabila di antara kalian sedang puasa, fala yarfuth, ini pendidikan kedua juga. Wala yafsuq wala yajhal. Ini pendidikan atau memanage lisan juga nih. Rasul mengatakan, maka jangan berkata rafath. Apa itu rafath? Rafath itu kalimat porno, kata-kata porno, kata-kata yang kurang baik lah. Ini juga pernah dikatakan dalam Al-Quran terkait haji. Ya, haji itu kan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh rafath, berbuat rafath itu kalimat porno. Ya, ngomong jorok lah orang kita bilang tuh, ya. Wala yafsuq, berbuat fasik, ya bohong, ya berbuat dosa, ya nipu orang gitu kan. Itu fasik. Wala yajhal, dan berbuat kebodohan. Maka itu nggak boleh. Ya. Itu nggak boleh. Fa in sabahu ahadun. Nah, ini memanage yang kedua, memanage amarah. Manajemen amarah yang Rasulullah ajarkan. Fa in sabahu ahadun. Kalau ada orang ngatain kita, mencela-cela kita padahal kita lagi puasa, gitu ya, kata Rasulullah. Falyaqul inni umru'un sha'im atau inni sha'im. Ada ngajak berantem, bilang gue lagi puasa. Tapi jangan dilanjutin, ntar ya habis maghrib gue tunggu. Jangan kayak begitu. Ya. Itu namanya juga ya nahannya sebentar doang. Kalau yang dimaksudkan adalah menahan amarah. Ya. Menahan amarah sampai mengatakan jangan ditambahin kayak tadi. Ditambahin kayak tadi. Sekarang gue puasa, habis maghrib gue jadiin nih. Gitu, jangan kayak gitu ya. Ya. Tar gue habis maghrib, di mana mau lo? Gue tahu gue samperin. Ya itu apa lagi? Itu benar-benar ngajak ribut tuh. Selesai dong yang Rasul katakan tadi. Ya, itu manajemen kedua. Setelah lisan, Rasulullah memanage keluarga beliau, umatnya, terlebih umum itu dengan menjaga amarah. Supaya ini puasa ini bagus nih. Jangan ada gangguan-gangguannya. Ya, ini kan puasa dulu nih ya, kita ada program-program yang lain nanti insya Allah kita bahas. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, juga puasa itu
di samping puasa nahan lapar, haus, puasa nahan lisan, ya kan? Sampai ada kalimat gini. Kalau nggak salah nih perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Jabir bin Abdullah, "Falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka wa jami'u jawarihika." Kalau kalian puasa, maka juga puasakanlah pendengaranmu, ya, penglihatanmu, lisanmu, dan seluruh anggota tubuhmu yang lain. Wala yakun, nih poin. Wala yakun yaumu saumika wa yauma fitrika sawa. Dan jangan sampai hari di mana kita puasa sama hari kagak puasa sama aja. Nih, hari yang kagak dia puasa yang ngomongin orang mulu kerjanya. Pas dia puasa ya begitu. Iya, janganlah. Ini kalau nggak salah kalimat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Itu pendidikan qiyam. Pendidikan saum. Jadi apa tadi? Di samping Rasulullah memerintahkan kita untuk menjaga lisan, kemudian menjaga jawarih yang lain, penglihatan. Ya, Rasul juga mengatakan, atau Jabir, wallah alam, ini kalimatnya belum ada koreksi lagi, maksudnya anit tahqiq. Ini kalimat siapa, tapi banyak yang menyebut ini kalimat Jabir bin Abdullah tadi, maka hendaklah berpuasakanlah juga pendengaran, penglihatan, lisan, seluruh anggota badan, dan jangan sampai hari di mana kita puasa sama hari nggak puasa sama aja. Ya, hari nggak puasa biasa ngomongin orang, jangan jadi kebiasaan maksudnya. Biasa ngomongin orang, ya udah Sat, karena ini kagak puasa, ya ntar udah tahan-tahan dulu. Maksudnya bukan itu. Madrasah Ramadan itu sebenarnya untuk mengajari supaya kita terus-terusan seperti ketika kita solehnya di Ramadan gitu, ya kan? Jadi nggak cuma terbatas hanya di Ramadan, setelah Ramadan ya begitu lagi ya. Jangan. Baik. Itu program yang pertama, yaitu shaum. Jadi ingat ya, bagaimana Rasul mewanti-wanti dengan memanage puasa beliau kayak gitu. Mengatakan ini, mengatakan itu, supaya kita di rumah, kita di tempat, di kerjaan atau di manapun, sama seperti yang Rasulullah ucapkan. Karena Rasul mengucapkan hadis tadi nggak terikat dengan tempat gitu. Contoh, jangan meninggalkan, barang siapa yang belum bisa meninggalkan perkataan zur, yang perkataan bohong itu di rumah, loh berarti nanti mafhumnya pemahaman lainnya, oh berarti di tempat kerja boleh, Zat. Berarti selain di rumah boleh dong. Nah, itu kan sehingga Rasul mengucapkannya, menyampaikannya umum tanpa terikat dengan tempat. Itu teman-teman ya. Waktu Anda sampai jam berapa ini? Pak MC? Maksimal sampai jam 7, Ustaz. Oh, maksimal sampai jam 7. Ada tanya-tanya? Enggak? Ada, Ustaz. Boleh, Ustaz. Mungkin tanya sama Ustaz antum aja deh, jangan sama Ustaz. Kalau yang berat-berat jangan tanya nih. Baik. Program kedua atau bagaimana program ini, kan tadi udah bicara visi misi di awal tadi kita. Yang selanjutnya adalah program kedua kita adalah qiyam. Tadi kan man shoma Ramadhana, betul ya? Ini mengutip hadis yang awal tadi kita bahas visi. Kemudian yang kedua, man qoma Ramadhana. Berarti yang kedua adalah qiyam. Siapa yang belum bolong qiyamul lailnya sampai hari ini? Masya Allah ya. Nggak usah ngaku juga nggak apa-apa dah. Takut riya kan ya. Alhamdulillah berarti kalau nggak bolong-bolong sampai hari ini. Kalau Allah berikan kemudahan untuk kita qiyamul lail, alhamdulillah. Baik di rumah atau berjamaah sama masjid, sama imam. Nanti disebutkan di sini ya, bagaimana sih Rasulullah tuh melakukan qiyam, programnya kayak apa, dan bagaimana Rasulullah memanage keluarga. Khususnya nanti insya Allah di pertemuan 3 Anda akan bahas secara rinci bagaimana Rasulullah memanage qiyam keluarganya.
Yang pertama, tadi hadisnya man qama ramadhana imanan wahtisaban. Ingat, imanan wahtisaban. Karena iman dan ihtisab. Jadi antum capek-capek nih ya mulai lama imam 20 berapa? 3 rakaat ya. Itu juga jangan lupa dalam hati itu imanan wahtisaban. Ya Allah, saya berharap saya capek dalam hati mungkin atau sambil merenung ini. Ya Allah, nggak apa-apa deh saya capek-capek berdiri di dunia untuk nanti supaya saya ringan berdiri di akhirat. Oh, Masya Allah tuh. Ya kan? Capek-capek kita berdiri di dunia untuk supaya nanti di mahsyar kita nggak pegel. Kita nggak capek di sana. Gitu ya. Antum di sini membaca surat pendek aja antum udah pegel, Masya Allah. Gimana Allah mau ijabah doa antum qiyamul lail di sono, di Mekah. Latihan dari sekarang. Di Mekah kan, di Madinah itu ya. Di Madinah kalau qiyamul lail hari-hari biasa sebelum 10 hari terakhir itu 23 rakaat. Tapi 1 juz. Coba tuh. 2 imam. Jadi 10 rakaat pertama 1 imam. 10 rakaat kedua 1 imam lagi sama witir. Nah kita di masjid sini aja udah, aduh bacanya An-Nas, Al-Kafirun aja udah pegel 23. Ya, itu harusnya kita jadiin motivasi, nggak apa-apa ya, ramain dah, ini sebagai doa supaya saya bisa qiyamul lail di sono nanti di mana? Di Mekah, di Madinah, gitu kan? Nah, imanan wahtisaban. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman. Surat apa ini? Ayo. Sering kan imam baca ini? Al-Furqan, Ustaz. Al-Furqan. Walladzina yabituna lirabbihim. Orang-orang beriman tuh gitu. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman. Nah, ini program Rasulullah juga adalah qiyam, mendirikan malam, menghidupkan malam. Orang-orang beriman itu yabituna lirabbihim. Antum tahu kalimat mabit? Mabit, wah ada mabit nih. Padahal mah kalimat tidur itu numpang tidur, mabit. Mabit kagak diisi yang lebih mantapnya. Numpang pindah tidur doang. Kalimat yabitun artinya di malam hari dia terbangun. Orang-orang beriman kata Allah dalam surah Al-Furqan sujjadan wa qiyama. Dalam posisi sujud dan berdiri. Ya. Tapi kalau kita belum mampu di hari-hari biasa, tapi di Ramadan jangan sampai gitu. Ya. Karena qiyamul lail itu da'bus salihin, da'bun nabiyyin. Itu kebiasaannya orang-orang soleh. Ya kan? Sampai nih kita mau dengar dari Rasulullah atau keluarga Rasulullah gimana pengakuan istri beliau, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ini pengakuan istri beliau orang terdekat di rumahnya. Ini bagaimana Rasulullah itu nanti kalau biasanya juga bangunin keluarganya. Nah, nanti pembahasannya insya Allah di pertemuan ketiga ya. Kata ibunda Aisyah, la tada' qiyamul lail. Jangan kalian tinggalkan qiyamul lail. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'ahu. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Tidak pernah. Nah, ini lihat penjelasan beliau. Idza maridha au kasila shalla qa'idan. Kalau seandainya Rasul lagi sakit atau lagi malas. Ternyata Rasul pernah malas. Ini pengakuan siapa? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Atau lagi malas, Rasulullah sholat duduk. Meskipun kita masih mampu, tapi kalau sholat sunnah nggak apa-apa, boleh sambil duduk. Itu saking Rasulullah menjaga. Ini pengakuan siapa? Istri beliau. Nah, itu ya. Jadi Rasulullah tuh, nah sekarang gini, Rasulullah tuh sebenarnya rakaat tarawihnya berapa kali sih? Atau berapa rakaat sih? Gitu kan? Ini perdebatan tahunan ini. Apa Rasulullah sekian rakaat? Dulu marah
di Mekah itu zaman Imam Malik kalau nggak salah itu 36 rakaat. Ya. Itu apa namanya? 36 rakaat coba. Masya Allah 36 rakaat itu. Udah gitu bacanya pasti panjang-panjang. Dan di hadis yang lain nih, ini juga Ibunda kita mensifati bagaimana qiyamul lail Rasulullah. Rasulullah itu sholat 2. Ya. Tapi jangan kalian tanya bagaimana panjang bacaan dan bagusnya. Kita udah 2 bacanya apa? Mau asal cepat selesai. Gimana kita mau ngikutin Rasulullah dan keluarga dan para sahabat soleh yang lain ya. Jadi gimana supaya kita mengikuti Rasulullah tuh di qiyamnya dan bagaimana Rasulullah memanage rumahnya, keluarganya. Itu tadi pendidikannya pendidikan bangunin malam. Jadi Rasulullah qiyamul lail kadang sendirian gitu ya. Dan membangunkan istri beliau Aisyah untuk sholat witir doang pernah. Ya sholat witir. Bangun-bangun, misalkan yang udah nikah nih. Antum yang laki-laki qiyamul lail gitu dari jam 3 atau setengah 3. Jangan lupa memanage juga istrinya, misalkan Mi bangun Mi misalkan. Witir aja. Itu pernah Rasulullah membangunkan seperti itu. Ya, witir bangun, diajak ya. Dimanage oleh Rasulullah bagaimana mengatur dan menyesuaikan supaya nggak ini sendiri gitu, nggak soleh sendiri. Masa suami udahlah yang penting gua qiyamul lail, istri bodo amat dia nyungsep lah mau apa. Ya, jangan begitu ya. Karena Rasulullah aja ngebangunin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah juga nah, kita juga belajar dari sahabat lain bagaimana mereka memanage keluarganya. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Rasulullah Umar bin Khattab sholat sampai 1/3 malam terakhir. Ya. Kemudian selesai beliau sholat, beliau membangunkan keluarganya. Bangun. Sambil dibacain ayat. Coba Umar bangunin anak-anak keluarganya sambil ngebacain ayat Quran. Bunyinya seperti ini ayatnya. Dalam surat Thaha ayat 132. Umar mengatakan, ini dari Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Apa artinya? Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salah. Ini juga pendidikan buat keluarga. Untuk para suami khususnya. Dan perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Udah gitu, bersabar atas itu. Bersabar. Emang untuk urusan menyuruh keluarga, anak, istri untuk taatan itu kita perlu sabar. Sampai kalimat sabar di sini pakai to. Nah, teman-teman kalau belajar bahasa Arab nih, kalimat sobaro kok jadi istobaro? Itu dari kalimat dasarnya sobaro. Ada istobaro pakai to itu karena harus ekstra kita sabarnya. Jadi kalau bangunin istri, wah agak ini susah ya. Istabir alaiha, nyuruh anak kok belum mau sholat, istabir alaiha. Karena kan kata Allah seperti itu. Ini Umar sambil bacain itu, bangunin keluarganya. Wastabir alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kita tidak meminta darimu rizki, bahkan kita yang berikan rizki. Wal aqibatu littaqwa. Dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Itu yang dilakukan oleh oleh Rasulullah dan salah satu sahabat beliau yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, qiyamul lail juga dilakukan oleh seorang sahabat mulia Utsman, 1 rakaat 1 Quran khatam. Masya Allah. Gimana beliau nggak jaminannya surga ya? 1 rakaat khatam 1 Quran. Ya, ini pendidikan atau memanage dengan qiyamul lail tapi tetap membangunkan keluarganya. Kita belajar dari beliau bagaimana keluarganya, istrinya dibangunkan. Dulu saking sempitnya kamarnya Aisyah radhiyallahu anha itu, Rasulullah kalau mau sujud
Ini siapa yang main petasan lagi ada aja pagi-pagi ya. Aduh. Nah, itu kakinya diangkat. Diangkat, kemudian Rasulullah sujud. Selesai sujud ditaruh lagi kakinya. Waduh, Masya Allah. Kita udah Masya Allah rumah gede banget. Kaki dipakai buat qiyamul lail juga. Sampai ada musola khususnya. Ya Rob. Nah ini nih pelajaran buat kita nih. Nah, Ustaz gimana kalau kita nggak qiyamul lail di masjid misalkan. Nggak qiyamul lail di rumah. Atau ada dua pilihan. Bagi mereka yang mau qiyamul lail di rumah, ajak. Kan misalkan sholat isya, terus langsung taraweh. Nah kalau antum jadi imam, silakan antum jadi imam. Kemudian apa namanya, ajak bareng jamaah. Antum imamnya sampai selesai. Atau kalau antum kagak mampu jadi imam, nih bapak-bapak nih laki-laki, ya udah lu sholat tarawih aja sana di masjid dah, ada masjid ada. Atau ngeramein masjid gitu, kita sholat di masjid. Nah itu catatannya jangan sampai pulang nih kasih tahu anak, kasih tahu teman, sahabat, kasih tahu orang tua kita, kasih tahu adik kita. Kalau sholat sama imam di masjid gitu, jangan pulang sampai kelar. Oh iya Ustaz, kenapa Ustaz? Kan kadang gini nih, yang rokaatnya jumlahnya 20, berapa? 23, biasanya 8 rokaat udah pada bubar. Ngerokok di depan masjid, ya Allah. Jajan-jajan. Nah itu jangan, sayang tuh kayak gitu. Atau yang bahkan yang 11 rakaat, dia 8 rakaat udah keluar. Ntar gue witir sendiri. Jangan. Karena kata Rasulullah, ya, man qama ma'a imamihi hatta yansarif. Nah ini memanage juga nih. Kasih tahu saudara. Barang siapa yang mengadakan qiyam bersama imamnya, sama imam di masjid, jamaah gitu, sampai imam bubar selesai itu, maka dicatat baginya seperti qiyamul lail sepanjang malam, semalam suntuk. Enak kan? Ada yang pernah qiyamul lail semalam suntuk? Kayaknya kagak kita. Tapi janji Rasulullah seperti itu. Baik, itu aja kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada dua tadi, yang programnya Rasulullah. Pertama saum, kemudian saum itu tersendiri, dan yang kedua qiyam. Dan di awal tadi saya udah jelaskan tentang visi misi kenapa Ramadan tuh terlalu begitu istimewa. Dan kita kan kalau apa sih bedanya bulan-bulan dengan yang bulan Ramadan dengan bulan yang lain? Kan sebegitu aja ya, Selasa ada juga, ya Senin ada juga, ya Rabu ada juga, kan sama kan? Tapi kalau bulan ini sampai disebut dengan keistimewaan ya, bahkan oleh Allah yang menciptakan hari, oleh Rasulullah yang diutus sebagai nabi, nah itu yang harus kita kita berikan perhatian. Gitu ya teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Syaratnya jangan berat-berat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materinya. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan banyak ilmu ya terkait manajemen Ramadan dari keluarga Nabi SAW. Di sini ada pertanyaan Ustaz dari Fitria Rahmadanti ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika manajemen Ramadan ini dilakukan dengan orang tua? Seperti itu Ustaz. Ustaz. Baik, dengan orang tua. Nah ini kita kan anaknya, kita jadi anak nih. Bagaimanapun kita harus mendahulukan adab kepada orang tua. Dan jangan terkesan mengajari, menggurui gitu ya. Memanage-nya ya kita sampaikan apa yang kita sudah, masih ada sisa waktu nih. Kalau perlu dibikin list, Bu atau Ayah atau Pak, ini amalan Ramadan seperti ini. Yuk kita hidupin amalan Rasulullah seperti ini. Di Ramadannya kayak gini. Kan bisa banyak cara ya kita menyampaikan. Dengan bercanda kah, atau dengan serius, dengan santai. Al-muhim ya, bagaimanapun cara memanage, khususnya kepada orang tua, dahulukan adab. Itu yang paling penting. Supaya nanti nggak terkesan, lu pakai ngajarin gua, gitu kan. Lu sunat aja gue yang mangku. Jangan sampai ada yang kayak gitu.
Karena ya gitulah orang tua ya. Tapi insya Allah kalau masalah manage hampir sama, bagaimana Rasulullah memanage juga keluarga beliau. Tapi ya kalau kepada orang tua kita depankan adab, depankan nasihat kebaikan. Loh, Nabiullah Ibrahim aja itu babenya, dalam riwayat yang lain itu pamannya kafir. Tapi dengan panggilan yang beradab sekali itu, ya abati. Antum kalau belajar bahasa Arab tuh kalimat ya abati itu paling tinggi itu, dari sopannya tuh paling dibanding ya abi atau ya abata, ya abu ya gitu misalkan, ya abi, ya abati itu paling tinggi. Itu loh, Nabiullah Ibrahim ini sama yang kafir aja pakainya ya abati. Berarti kan di sini kita diajari tentang beradab sama orang tua itu seperti itu ya. Meskipun orang tua kafir. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan juga, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Itu seandainya dua orang tua ini musyrik kafir menyuruhmu untuk tidak taat kepada Allah, fala tuti'huma. Enggak usah ditaatin, tapi kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah, temanilah di dunia ini dengan ma'ruf. Allah alam bisawab. Hampir sama memanage, tapi saran Anda atau nasihat Anda kedepankan adab kalau kepada orang tua. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz. Jadi intinya kurang lebih sama ya, Ustaz. Ya. Itu dilakukan maupun dengan pasangan ataupun dengan orang tua, keluarga ya, Ustaz. Ya, tinggal bagaimana kita mengaturnya, kayak apa ya, membahasakannya gitu. Mau diatur kayak apa tuh, misalnya dijelasin loh, nih mah Pak kayak gini tuh Ramadan Rasulullah, yuk kita coba yuk, sekali-kali kita nyobain lah, masa kita udah puasa berapa kali nggak pernah niru beneran kayak Rasulullah kayak gitu. Oke, Ustaz. Baik, teman-teman, silakan jika ingin ada yang bertanya bisa langsung di open mic, mungkin bisa langsung ditanyakan pada Ustadz, ataupun jika memang tidak bisa open mic bisa di kolom chat. Silakan. Oke. Nggak usah nanya dah, udah tanya aja sama yang lain. Jika memang tidak ada yang tanyakan, oke, kita akhiri ya Ustadz pertemuan pertama di Lingkar Ramadan pada tema manajemen Ramadan keluarga Nabi SAW. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi di pekan depan Ustadz, di hari Selasa. Kemarin karena ada sedikit problem, jadi kita undur di hari Rabu. Insya Allah untuk pekan depan kita mulai di hari Selasa. Oke, jazakallahu khair pada Ustadz yang telah menyampaikan materinya Ustadz. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa memaksimalkan ya Ustadz Ramadan kita, apa yang sudah tadi kita dapat bisa kita terapkan di sisa-sisa Ramadan yang masih bisa kita jalani. Oke, mungkin itu saja Ustadz dari Aneh. Kurang lebihnya mohon maaf kepada teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Silahkan untuk menjalankan aktivitas masing-masing. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.